Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Apa kabar? Saya Subno Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky banyak yang terkejut ketika Pak Prabowo tadi ketika menyampaikan sambutannya dalam HUT ke-17 Partai Gerindra meneriakkan yel hidup Jokowi. Ya, padahal 2 hari sebelumnya kan dia menerima pencalonannya sebagai capres pada tahun 2029 nanti. Artinya kan ini ada sikap yang kontradiktif. Kalau kita lihat sekuensi dari peristiwa ulang tahun Gerindra kan didahului oleh Munas yang kemudian menjadi Rakernas mungkin yang kemudian ditingkatkan statusnya di Munaslup yang menghasilkan keputusan yang akhirnya menunjukkan apa sebetulnya keinginan Prabowo, yaitu ingin jadi presiden di 2029. Jadi kira-kira hal yang cukup mendebarkan itu tentu tidak sepengetahuan Jokowi kan, karena tiba-tiba Munasnya berubah menjadi Munaslup itu, atau Rakernas jadi Munaslup. Jadi sebetulnya ada juga upaya untuk mengimbangi keputusan hari sebelumnya dan mengeluk-elukkan Jokowi hari ini kan, itu soalnya. Jadi semacam sugar cover itu, kertas permen itu untuk supaya terlihat manis. Tapi saya kira itu satu-satunya yang bisa kita baca di dalam proses dalam peristiwa politik tadi itu adalah sugar cover itu. Jadi seolah-olah ada manisnya tapi dalamnya itu pahit sebetulnya. Nah begitulah politik, selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Tapi sekali lagi publik hanya menganggap, kalau kita baca netizen komentar itu, wah gila ya, kok segitunya tuh memujinya tuh, atau bahkan ada yang menganggap bahwa apa nggak berlebihan itu dalam keadaan kita lagi fokus pada upaya untuk melihat ekses dari kebijakan Jokowi yang menyebabkan kemelaratan. Ada berita anak di Cianjur umur 12 tahun itu akhirnya meninggal karena minum alkohol oplosan. Alkohol 70% dioplos dengan penyegar badan, lalu dia terlentang dan dia udah 3 tahun ada di jalan, udah umur 9 tahun. Itu adanya di Cianjur. Dan peristiwa itu peristiwa yang menunjukkan bahwa hak rakyat untuk memperoleh perlindungan negara itu tidak dijamin oleh atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah kan. Jadi anak-anak jalanan ini yang kemudian diberi nama supaya agak keren itu the punks itu Pak, mereka yang menikmati kemerdekaan di jalan, sebetulnya itu adalah pelarian tuh. Jadi betapa banyak anak-anak yang terlantar, mereka yang sekolahnya juga berantakan dan masih harus dipotong anggarannya karena kesulitan ekonomi. Lalu orang bertanya, hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya, hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-memuji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena sebagian besar mahasiswa Indonesia merasa
tidak ada semacam sebetulnya tidak ada harapan untuk jadi sarjana, karena mungkin akan banyak orang tua yang memutuskan untuk tidak lagi bisa membiayai anak-anaknya karena akan ada kenaikan uang kuliah. Kendati Sri Mulyani menjaminkan tidak boleh ada kenaikan uang kuliah, tetapi bahkan kalau jaminan itu ada, orang akan ingatkan, bukankah Pak Prabowo yang berjanji dalam kampanyenya selain makan siang bergizi yaitu membebaskan uang kuliah? Kan itu intinya tuh, dan banyak hitungan yang mulai melihat apa sebetulnya trade off antara makan siang bergizi buat anak-anak yang mungkin akan menelan biaya 800 atau mungkin sampai 1 triliun setiap tahun, dengan kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang betul-betul terlatih di dalam berpikir dan punya kapasitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi di sekitar Asia. Kan itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan? Memberi makan siang bergizi atau membiayai mahasiswa yang bentar lagi DO itu. Tapi itu pilihan-pilihan yang mesti diucapkan oleh Presiden Prabowo sendiri. Saya mencermati berbagai pernyataan Anda yang masih tetap menganggap bahwa pernyataan Prabowo itu hanya semacam pemanis di depan Jokowi. Sementara publiknya melihat secara berbeda dan menyimpulkan ini nggak ada harapan lagi lah pada Prabowo kalau udah seperti ini untuk mengadili Jokowi gitu ya. Orang dia sendiri berkali-kali menyatakan kalau ada orang yang ingin memisahkan dia dengan Jokowi saja dianggap nyinyir, kemudian juga harus mikul dur mendem jeruk, itu kan berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Masih dalam kaitan ulang tahun Gerindra, publik menyorot atau ingin tahu apakah PDIP diundang. Ternyata ada PDIP diundang, tetapi bukan Megawati yang datang, bukan Puan Maharani, pasti bukan Hasto, tetapi 2 orang petinggi partai, satu Oli Dondo Kambe, yang kedua Pak Bendahara Saleh. Oke. Jadi tetap orang ingin intip juga apakah PDIP punya semacam atau Prabowo punya akses pada Megawati untuk mengundang datang ke Gerindra, tentu dengan pemberitahuan lebih awal bahwa Pak Jokowi akan datang loh. Jadi mungkin Ibu Mega menganggap bahwa kalau dia nggak datang itu nanti ada pertanyaan apakah betul PDIP memusuhi Prabowo, apakah betul PDIP tidak menginginkan Jokowi datang ke situ sehingga jadi tukar tambah. Mega hanya bisa datang kalau Jokowi nggak datang tuh. Sebaliknya juga Jokowi mungkin tahu bahwa oke, Ibu Mega nggak akan diundang atau diundang tapi pasti akan mengirim utusan aja, maka Jokowi memutuskan datang satu keluarga, bahkan Jokowi, Gibran, Kaisang, Bobi segala macam tuh. Nah ini juga semacam petunjuk kecil bahwa kimia politik sedang mengalami perubahan. Ibu Mega tetap mestinya kan Ibu Mega yang datang tuh, karena kita lihat persahabatan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tetapi sinyal yang diperlihatkan, Mega hanya mengirim 2 wakilnya tuh. Jadi ada sesuatu yang masih digantung oleh Mega, yaitu apakah Megawati akan dapat diandalkan oleh Prabowo untuk menjaga keseimbangan politik di parlemen. Nah, pertanyaan itu belum dijawab melalui kehadiran Oli dan Pak Abdullah apa. Jadi tetap terlihat bahwa masih ada proksi atau masih ada upaya untuk saling kirim sinyal tuh. Dan sekali, atau mungkin karena Ibu Mega belum di Indonesia, tapi sekali lagi kelihatannya bahwa upaya untuk menjembatani Mega dan Jokowi itu udah nggak mungkin tuh. Nah kalau itu sekarang tinggal kita coba membaca apakah Prabowo setelah ulang tahun Gerindra, setelah dinyatakan sebagai atau menyatakan diri sebagai calon presiden 2009, akan bikin bukan sekedar call to call, tapi semacam komposisi baru untuk memperlihatkan bahwa setelah ada kesepakatan atau keputusan bahwa Gerindra akan mencalonkan Presiden Prabowo, itu berarti Gibran tidak akan dicalonkan lewat Gerindra. Setelah Kim Plus juga menyatakan mencalonkan Prabowo, itu berarti Gibran tidak akan dicalonkan oleh Kim Plus, maka keputusan itu mungkinnya akan dibawa sebagai pesan politik untuk negosiasi dengan Ibu Mega. Jadi kira-kira itu kalau kita berupaya untuk melihat komposisi kehadiran PDIP di pesta Gerindra tadi. Nah, selain memuji Jokowi, Pak Prabowo juga secara khusus itu memuji itu juga Ibu Megawati ya.
Padahal Bu Megawati tidak hadir, tapi ada dua petinggi PDIP yang hadir, yakni Oli Dondo Kambe dan Said Abdullah. Bagaimana kita membacanya Pak Prabowo memainkan kartu-kartu kedua tokoh yang sedang berseteru ini? Ya, saya akhirnya dapat kiriman video itu, tuh potongan itu yang menunjukkan betapa Pak Prabowo dengan gegap gempita bahkan mengulang-ulang slogan itu, hidup Jokowi. Oke, kita ngerti itu sebagai satu peristiwa politik, dan tentu di dalam rumus basa-basi politik, seseorang yang diundang secara khusus dia mesti dapat semacam standing applause tuh, Pak. Dimuliakan itu kan, itu mungkin gairahnya berlebihan, maka diulang oleh Pak Prabowo, hidup Jokowi. Ya, tetapi kemudian kita coba bandingkan dengan fakta bahwa proyek-proyek Jokowi dibatalkan oleh Prabowo. Jadi kita lihat itu sebagai psychological balancing gitu kan, menyeimbangkan psikologi, karena tentu Pak Prabowo mengerti bahwa Pak Jokowi akhirnya harus dibuat mengerti bahwa, ini dua kali kalimat yang mirip ya, bahwa anggaran tidak cukup. Tetapi untuk mengatakan kenapa tidak cukup anggaran untuk membiayai makan siang gratis, itu bukan pertanyaan pada Prabowo, itu pertanyaan yang udah dijawab oleh Tempo misalnya tuh di dalam bocor alus atau pikiran Tempo, bahwa itu disebabkan karena kekurangan anggaran disebabkan oleh salah perencanaan di awal pemerintahan Pak Jokowi dan berlanjut, di mana Pak Jokowi yang ketika masih presiden di akhir 2024 menyusun anggaran untuk 2025 bersama dengan Sri Mulyani dan tidak menghasilkan output. Artinya anggaran yang disusun itu tidak berhasil dikumpulkan. Dari mana penerimanya? Kan penerimaan pajak itu cuma sekian, mungkin 30% atau 40% dari yang diproyeksikan. Jadi kelihatannya memang karena kesalahan pengaturan anggaran, maka publik